serang tetap Tyron. Laga antara Persib lawan Barito Putra dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-32 berlangsung menarik dan mencuri perhatian. Iya, Persib yang sudah dipastikan merengkuh gelar juara tampil enje dan ada dalam kepercayaan diri di malam tadi. Kemenangan tidak akan merubah posisi klasmen. Namun, Bojan Hodak tidak akan memberikan sedekah poin begitu saja. Dirinya akan memaksimalkan pemain yang belum mendapatkan menit bermain untuk ditampilkan. Di sisi lawan, Barito Putra, ada dalam tren yang kurang baik setelah di laga sebelumnya bermain imbang. Mereka saat ini ada di dasar klasmen 3 terbawah. Anak asuh Victor memiliki motivasi tinggi untuk kandaskan Persib. Iya, di laga yang enje malam ini Persib menurunkan starting 11 terbaiknya meski terasa hampa karena tidak ada nama Ciro. Beberapa pemain cedera juga mulai berangsur pulih dan masuk cadangan. Di penjaga gawang ada Kevin Mendoza, kemudian di center back Bojan menempatkan duet Nick Kuipers dan Gustavo Franca. Untuk back sayap kiri ada Edo dan di kanan ada Kakang. Memasuki lini tengah Bojan memasang Matteo Kocijan, Mark Klok dan Tirone Delpino. Untuk sektor lini depan ada Beckham, Castaneer dan Rian Kurnia. Persib di laga ini memakai jersey kebanggaan berwarna biru, sementara Barito berwarna merah. Sejak peluit dibunyikan Persib langsung tampil menekan dan menguasai permainan. Sektor Beckham Putra maupun Rian Kurnia menjadi sasaran dalam merangkai serangan. Laga baru berjalan 2 menit Persib langsung mendapatkan peluang dari Castaneer. Namun, sontekannya masih bisa diantisipasi kiper Barito. Di 10 menit pertama, Barito full bertahan. Persib yang tidak dalam tekanan terus membombardir pertahanan Barito. Namun, Renan Alves CS masih bisa cukup mengantisipasinya. Persib di babak 10 menit kedua terus mendominasi permainan. Semua pemain berambisi membantu serangan. Peluang datang dari Castaneer di menit 13, 99% yang harusnya menjadi gol akhirnya gagal. Setelah sontekannya Tisoledad yang berujung melenceng di sisi gawang. Berselang beberapa menit kemudian, peluang kembali datang. Tendangan Tirone hampir berbuah gol, namun masih melenceng tipis di sisi kiri gawang. Memasuki 10 menit ketiga, Persib terus mendominasi, peluang demi peluang belum bisa dikonversi menjadi gol. Hingga menit ke-38 tidak ada gol tercipta. Persib di laga ini bermain menyerang, namun, keberuntungan di babak pertama belum berpihak kepada Persib. Hingga menit ke-45 tidak ada gol tercipta, skor masih 0-0. Jika hasil ini berakhir hingga pertandingan, maka, kado kemenangan yang tidak indah untuk Bobotoh. Namun, euforia juara tetap akan bergemuruh hingga pekan terakhir. Hasil pertandingan ada di Tumbanil kami. Berita lainnya, sosok hebat di balik tangan dingin Bojan Hodak. Persib Bandung mencetak sejarah baru di Liga 1 2024-2025. Maung Bandung sukses back-to-back juara dan tampil konsisten dengan kokoh di puncak klasemen. Di balik kesuksesan Persib musim ini, pelatih Bojan Hodak memuji sosok hebat yang bekerja di belakangnya. Nama-nama asisten pelatih seperti Yaya Sunaria, Igor Tolik, Miro Petrik, Luizinho Passos hingga fisioterapis, dokter tim maupun kitman kata Bojan menjadi sosok penting dalam mengantar Persib menjadi juara. Di setiap klub, ada para pemain yang bisa kalian lihat di lapangan. Tapi juga ada orang-orang di balik layar yang bekerja keras, seperti fisioterapis, dokter tim, kitman, mereka semua punya peran penting, kata Bojan. Karena pada akhirnya, seperti juga orang-orang di bagian administrasi di Geraha Persib, semuanya memiliki peran penting dalam klub. Jadi ini bukan soal 1-2 orang saja, tapi ada 20-30 orang di belakang layar, ungkapnya menambahkan. Bojan mengatakan, gelar back-to-back juara untuk Persib musim ini terasa begitu istimewa. Meski tahun lalu bisa menjadi kampiun, tapi perjalanan musim ini terasa membanggakan. 2 tahun berturut-turut. Bahkan ketika Bali mencapainya, itu terjadi setelah jeda, jadi situasinya berbeda, ucapnya. Jadi tentu saja, ini sangat sulit. Dan saya rasa semua orang di klub patut bangga akan pencapaian ini, pungkasnya. Berita lainnya. Soal anggapan bermain santai karena sudah juara, Nick pastikan Persib tetap tampil all out.
Persib Bandung memang telah memastikan diri sebagai juara di kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Tapi hal itu ditegaskan tidak berarti akan membuat mereka mengendurkan permainan dalam sisa kompetisi. Bek asing Maung Bandung, Nick Kuipers memastikan timnya tetap membidik kemenangan saat menjamu Barito Putra di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat, 9 Mei 2025. Saya rasa luar biasa bisa menjadi juara dan sebagai pemain masih tetap ingin memenangkan semua laga. Masih ada 3 pertandingan yang akan dimainkan dan stadion akan dipenuhi oleh supporter, kata Nick dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan. Menurutnya, euforia juara tidak menghilangkan semangat bertarung dari skuad. Kami berusaha untuk tetap memperlihatkan permainan yang bagus. Jadi saya rasa tidak ada isu apapun dari pemain untuk tidak mengerahkan kemampuan terbaiknya, tegasnya. Namun demikian, ia menyadari bahwa lawan kali ini tidak akan mudah. Barito tengah berjuang untuk menghindari zona degradasi dan datang ke Bandung dengan misi penuh poin. Tapi seperti yang coach katakan, mereka berjuang untuk terhindar dari degradasi. Jadi ini akan menjadi laga yang menarik untuk disaksikan dan ini menjadi laga yang spesial karena kami sudah keluar sebagai juara, ujarnya. Di hadapan puluhan ribu bobotoh yang memadati stadion, Nick memastikan bahwa Persib tidak akan memberi celah bagi Barito. Saya harap ada permainan yang bagus dari kedua belah pihak dan kami akan bermain 100% demi 3 poin, pungkasnya. Berita lainnya, Bojan tak butuh dibuatkan patung, hanya minta bangun pusat latihan dan perbaiki stadion. 2 gelar juara Liga 1 beruntun bersama Persib Bandung telah menempatkan nama Bojan Hodak dalam deretan pelatih terbaik sepanjang sejarah klub. Ia bukan hanya mengembalikan kejayaan Maung Bandung, tetapi juga membentuk tim yang disiplin, solid, dan tahan banting di tengah jadwal kompetisi yang padat dan medan yang tidak ramah. Wajar jika sebagian bobotoh melontarkan candaan atau bahkan harapan serius bahwa pemerintah kota Bandung sudah sepatutnya mengabadikan sosok pelatih asal Kroasia itu lewat patung di depan stadion. Tapi respons Bojan jauh dari romantisme semacam itu. Sejujurnya, saya merasa tidak butuh dibuatkan patung, ujarnya dengan datar. Alih-alih bentuk penghormatan personal, Bojan lebih menginginkan langkah konkret yang menunjukkan dukungan jangka panjang terhadap klub dan sepak bola Bandung secara umum. Cukup katakan kepada mereka untuk membantu klub membangun pusat latihan dan memperbaiki stadion, lanjutnya. Ucapan Bojan ini mencerminkan cara berpikirnya yang fungsional dan progresif. Di matanya, keberhasilan Persib bukan semata hasil kerja keras tim teknis dan pemain, tetapi juga seharusnya ditopang oleh infrastruktur yang memadai dan tentunya profesional. Sarana latihan yang representatif dan stadion yang modern bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi fondasi dari klub yang ingin bersaing di level tertinggi, baik di kompetisi domestik maupun Asia. Bojan tidak meminta monumen untuk dirinya. Ia meminta komitmen nyata yang bisa diwariskan untuk masa depan Persib. Itu saja sudah cukup bagi saya, pungkasnya.